sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, untuk meningkat waktu, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga presentasi CGP, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai pembukaannya, mari kita mengawalinya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah SD Negeri Madrasah Negeri 2, Ibu Siti Mukarramah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa juga calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Margasari 02 Sidoarjo yang hari ini berbahagia, hari ini bersemangat. Mudah-mudahan kegiatannya lancar dari awal sampai akhir, tidak ada kendala suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru serta calon guru penggerak, marilah kita bersemangat dulu ya. Semangat apa? Semangat kita dalam pembelajaran di kelas ya. Karena di sini pembelajaran di kelas itu nanti yang memimpin adalah Bapak Ibu guru. Nah, di sini calon guru penggerak juga akan memulai lebih awal, separuhnya awal. Jadi monggo nanti teman-teman yang belum menjadi CGP agar diberi informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman apa yang didapat dari pendidikan guru penggerak, sehingga nanti pendidikan di SD Negeri Margasari 02 akan serasa sekolah penggerak ya. Allahumma amin. Karena nanti guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak akan mengikuti dengan sendirinya, meniru dari yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak ya. Di sini diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah ya. Yang kalau tidak salah itu nanti budaya positif di sekolah ini akan dibangun dengan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu. Jadi nanti apa yang akan disampaikan dari calon guru penggerak, monggo kita ikuti bersama ya, kita beri dukungan, kita support ya, kemudian kita apresiasi, kemudian kita tiru nantinya di kelas masing-masing ya. Jangan apa sih itu, untuk apa sih, jangan diwadani kata orang Jawa itu ya, tapi monggo di support agar nanti pembelajarannya akan lebih baik. Dan untuk kurikulum merdeka
kalau nanti semua pendidikan, terutama P5-nya itu kan berpusat pada peserta didik ya. Jadi nanti dititik beratkan pada pendidikan yang berpihak pada siswa, bukan seperti dulu gurunya yang mengarahkan terus, kemudian menceramai terus. Nanti di sini akan mencari apa sih yang diinginkan siswa, apa sih maunya siswa, dan apa sih yang siswa yang siswa miliki tentang keterampilannya. Marilah kita gali ya. Nanti kita akan menemukan di sana pasti saya percaya ya yang namanya siswa itu unik ya. Satu dan yang lainnya itu akan berbeda. Di SD Margasari 02 jumlah siswanya 140, maka ada 140 karakter masing-masing ya. Satu sama lainnya tidak sama. Nah, ini tugas kita. Marilah kita agar dapat membawa siswa tersebut untuk mempunyai karakter-karakter yang baik. Intinya seperti itu. Kemudian jika nanti di dalam pendidikan atau pembelajaran di kelas kita memiliki atau menjumpai kesulitan, maka antara guru yang satu dan guru yang lain monggo saling berkolaborasi, saling mengisi, kemudian saling melengkapi sehingga akan menjadi pembelajaran yang baik dan lengkap. Syukur-syukur bisa sempurna. Begitu ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pelajar. Selanjutnya acara yang kedua yaitu presentasi CGP. Monggo disilakan. Izin maju nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan berkumpul meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama, yaitu dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke presentasi, karena sekarang itu sudah siang, biar fokus lagi, oke? Coba kita streaming terlebih dahulu. Yang kita baca itu warnanya ya, bukan tulisannya. Coba, apakah ada yang mau baca untuk baris pertama? Monggo kita streaming terlebih dahulu biar fokus kita kembali ya, karena sudah siang, habis mengajar juga, otomatis fokusnya itu belum kita kumpulkan lagi, kita kumpulkan terlebih dahulu. Baca warnanya, jangan tulisannya ya. Monggo Bu Rati. Merah, kuning, hitam, biru. Iya, ternyata masih fokus ya Bu. Terima kasih Bu Rati. Untuk baris yang kedua, Pak Hasan, ya Pak. Warnanya bukan tulisannya ya. Iya. Iya. Iya, terima kasih ya Pak Hasan dan Bu Prati. Ternyata masih fokus ya Bapak Ibu. Oke, kita next dengan materi. Sekarang kita lanjut ke pemantik dulu. Sebelum saya sampaikan materinya, nanti di akhir pun saya tanya lagi ya pertanyaan ini, apakah berubah atau tidak. Nah, sebelum materi saya sampaikan, cukup
jawab setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju juga. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga. Berarti ketiga-tiganya itu setuju ya. Nanti di akhir presentasi saya tanya kembali apakah berubah jawabannya atau tidak. Nah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan 6 materi, tapi akan saya ringkas saja karena begitu banyak, sehari itu nggak bakalan cukup untuk menyampaikan semua materi dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, yang pertama itu ada teori kontrol disiplin positif dari Dr. William Blazer. Beliau mengatakan bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, setelah itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada teori motivasi, ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, yang ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga itu masuk ke dalam teori atau motivasi intrinsik, ya, yang timbul dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, dan dari situ akan timbul keyakinan kelas yang akan nanti disampaikan di dalam kelas bersama peserta didik. Nah, kemudian Dr. William Blazer juga menyebutkan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru, ya, itu baik guru ataupun kepala sekolah itu harus memiliki juga disebutkan memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja? Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer, ya. Nah, guru yang baik dan baik itu guru, ya, ataupun kepala sekolah, tenaga kependidikan, itu yang baik itu ternyata di posisi yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-5 yang sempurna, ya. Yang ketiga ataupun yang keempat itu pun sudah dikatakan sukses atau berhasil. Tetapi jika kita berada di posisi 1 dan 2 itu masih dikatakan gagal, ya, atau belum berhasil. Kemudian dari 5 posisi kontrol juga dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Ketika memecahkan suatu masalah itu harus dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian Dr. William Blazer juga menyebutkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya kita manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada. Di situ disebutkan ada 6, ya. Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan
global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa motivasi itu ada yang eksternal dan ada yang internal. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro, kata merdeka, nah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya, itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada didukung oleh penghargaan. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru, saya sendiri awalnya itu sering ya, kita itu menghukum walaupun didukung oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu disampaikan oleh Alfikon pada tahun 1993. Nah, di situ dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa hal ya. Pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, intinya penghargaan itu dari semuanya itu menurunkan kualitas, ya, mematikan kreativitas peserta didik serta mengurangi motivasi intrinsik yang timbul dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, bahwa beri dukungan secara khusus, terus beri pengakuan secara pribadi, ada beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada proses. Next. Nah, coba Bu, Bapak Ibu perhatikan dari tindakan guru, ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Yang paling atas mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu? Kira-kira hukuman, yang atas hukuman ya. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi, iya, itu hukuman. Nanti kita cek bersama nih. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi, ada yang mengatakan hukuman ya, nanti kita cek bersama. Yang kelima, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Coba kita cek di sebelahnya. Nah, kira-kira ada yang berbeda nggak Bapak Ibu dengan jawaban Bapak Ibu yang tadi? Ya.
Iya, yang lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman ya. Ya, sebenarnya benar konsekuensi. Iya. Itu maksudnya. Yang tadi ada yang mengatakan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi kita sudah paham atau belum antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sifatnya satu arah nih Bapak Ibu, tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesadaran dari siswa atau peserta didik. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan itu adalah pembuka, adalah nilai kebajikannya, situasinya. Nah, kemarin saya perhatikan itu nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di sekolah kelas kita ataupun menolong sesuatu yang lain, bukan hanya murid baru ya, menimbulkan atau menumbuhkan nilai kebajikan, rasa empati. Saya menghargai, nah itu juga menimbulkan nilai kebajikan, kepedulian ya. Terima kasih, rasa tanggung jawabmu ya. Kemudian tadi sudah kita coba dengan menjawab hukuman atau konsekuensi. Di situ disebutkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tersebut ya. Sesuatu yang menyakitkan itu hukuman, biasanya berupa fisik ataupun psikis kita ya, dengan kata-kata ataupun dengan hukuman fisik. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena kita sudah menyepakatinya, itu konsekuensi. Kemudian yang lain membuat anak itu sakit fisik ataupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kita ingat terus, dulu waktu saya SD pernah dijemur di tanggul sier. Nah, itu sampai sekarang saya itu masih ingat terus karena memang itu dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena itu sudah konsekuensinya, otomatis anak itu harus melakukannya. Seperti yang di baris paling bawah, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu bentuk dari konsekuensi ya. Haknya itu terambil karena sudah ada peraturan yang sudah disepakati, walaupun mungkin dirinya sendiri tidak sepakat, padahal yang lain sudah sepakat. Itu bentuk konsekuensi. Nah, kemudian identitas gagal ya, ada identitas sukses. Nah, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian ada peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Nah, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu bentuk dari konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalau konsekuensi tadi kan sudah karena ada peraturannya. Kalau restitusi itu kita tanyakan kembali pada anaknya, kita bagikan kepada anak tersebut atau pada peserta didik kita supaya dia itu bisa menjawab dan memunculkan dari dirinya sendiri apa yang kamu yakini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kan itu akan timbul dengan sendirinya. Itu bentuk restitusi, beda dari konsekuensi. Itu karena sudah ada aturannya. Nah, kemudian dari ketiganya, otomatis hukuman itu sifatnya negatif nih. Nah, konsekuensi pun ya itu bentuknya belum positif, masih netral. Nah, kalau restitusi itu sudah positif karena kita mengajak peserta didik untuk bisa menjawab
menjawab sendiri atau mencari sendiri kesalahannya, itu restitusi. Nah, tadi sudah saya singgung di depan restitusi, padahal yang tadi dibicarakan masih hukuman dan konsekuensi. Nah, tambah lagi Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bisa kembali lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal itu pengertian dari dosen. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk memecahkan sebuah masalah itu ada segitiga restitusi, ya. Karena bentuknya segitiga, tapi kita harus runtut, ya, dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, walaupun segitiga yang awalnya yang mana, tetapi kemarin ketika berdiskusi itu harus nomor 1 dulu, baru kedua, baru yang ketiga, ya. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Contoh kata-kata bagi Bapak Ibu guru, ya, bagi saya juga. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bentuk dari menstabilkan identitas. Jadi tidak menjas, tidak menghakimi anak. Kamu itu habis berbuat salah. Nah, bukan seperti itu, ya. Jadi semua orang pasti pernah melakukannya. Nah, itu menstabilkan. Jadi diajak peserta didik kita supaya tidak terjatuh dalam lubang masalah, itu intinya. Jadi semuanya itu pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahannya itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival, ya. Nah, kata-katanya yang biasa kita ucapkan atau kata-kata dengan redaksi sendiri boleh deh. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu sudah masuk ke validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu antaranya. Next, Bu. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kita berkata dengan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau apa yang kamu rasakan.
ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya yang ditanyakan oleh bapak atau ibu guru, ataupun boleh dengan redaksi yang lain. Nah kemudian pada saat belum lama ini saya juga melakukan praktik penerapan pendidikan institusi di sekolah. Itu juga merupakan tugas ya dari pendidikan guru penggerak. Nah kemarin saya mengambil sampel itu 2 anak dengan kasus yang berbeda. Next, tadi yang kedua. Yang kedua. Ya. Nah, skenario kasusnya kedua, sering terlambat datang sekolah. Nah, saya ambil sampel itu siswa kelas 5 Mas Azam, hampir setiap hari Azam selalu datang terlambat ke sekolah sehingga banyak tertinggal pembelajaran di pagi hari. Nah, kemudian saya skenario nya seperti ini. Terus
Ya, itu tadi contoh dari skenario dengan memecahkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan masalah, ada validasi, kemudian ada keyakinannya. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ibaratnya spasial seperti lingkaran depan ini ya, Bapak Ibu. Nah, yang paling kecil itu adalah peraturan kelas. Ya, membesar lagi keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu masih di urutan kedua nih Bapak Ibu. Nah, kalau di luarnya lagi lingkungan positif. Nah, yang paling luar budaya positif, karena peraturan itu yang paling kecil ya. Dengan peraturan terbiasa nanti akan membudaya. Itu yang diharapkan. Next. Nah, keyakinan kelas yang mana merupakan keyakinan kelas? Coba. Yang kanan atau yang kiri? Ini juga sering terjadi ya di ada keyakinan kelas, poster keyakinan kelas dijual ya, ada kan Bapak Ibu? Nah, itu merupakan keyakinan apa bukan? Padahal dijual bebas di luaran sana ya. Nah, ini yang sebelah kiri, di sebelah kanan sama sebelah kiri, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Tuh, Bapak. Yang kanan atau yang kiri? Keyakinan kelas. Iya. Yang kiri bukan? Kenapa ya? Oh, yang lain, dapat yang lain mungkin. Yang kiri ada yang berbeda nggak? Aku lihat deh. Praktik. Berarti yang kanan, ada yang kiri. Aku pilih yang kanan. Kenapa berarti pilih yang kanan? Kenapa ya? Kata-katanya itu kami, berarti kan semua. Kenapa ya? Ya, kurang paham juga. Yang kiri itu masih berupa kata kerja ya. Datang tepat waktu. Nah, kalau yang kanan dia itu merupakan kesepakatan dari guru dan peserta didik yang disepakati bersama. Kami guru dan muridnya seringnya, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang di sebelah sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu maksudnya bukan kesepakatan ya, tapi peraturan ya, peraturan. Ya, next Bu. Nah, itu dia peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalau kita rubah kata-katanya, jangan pakai kata-kata yang negatif ya. Dilarang. Nah, mengganggu orang lain. Kita rubah menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Boleh dengan kata-kata menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau datang terlambat, sudah mulai pembelajaran, baru masuk, otomatis kan buyar lagi ya. Nah, itu tidak menghormati orang lain, kan bisa saja. Dilarang melakukan kekerasan, itu bentuk dari keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, peraturan dan keyakinan kerasnya untuk kesehatan. Next book. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah disebutkan di awal ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol tadi juga sudah
disebutkan di awal bahwa ada 5 posisi kontrol, baik kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, ya, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, di atas sudah dikelompokkan nih, kalau identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses sempurna ya. Kalau teman, pemantau, manajer. Nah, kalau kita yang berbuat, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, itu masih bentuk penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya kita mengucapkan seharusnya kamu, nah, ibu sangat kecewa. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kita lontarkan kata-kata tersebut biasanya, oh iya, nah itu kan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, kita pantau dari baik itu hitungan atau ukuran, ya, itu pemantau. Kemudian yang terakhir dikatakan sukses itu manajer, sebagai manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, itu sebagai manajer. Itu ada beberapa contohnya, hasilnya, dampaknya. Nah, dampaknya bagi murid kalau penghukum mengulangi kesalahan, walaupun dihukum nggak jerah ternyata, ya, diulangi lagi. Nah, kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, ya, minder, rendah diri. Kemudian sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung, apa-apa harus cepat-cepat dulu. Nah, kalau sebagai pemantau, dampaknya bagi murid kita itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu termasuk sukses nih kalau pemantau. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu dampak yang timbul bagi murid. Nah, Bapak Ibu, ternyata sudah selesai. Coba saya cek lagi ya, apakah sudah sama atau berbeda kembali jawabannya dari pertanyaan yang awal. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tadi jawabannya apa ya? Setuju ya. Nah, sekarang tidak setuju, berubah nih Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di awal tadi setuju, sekarang tidak setuju. Karena apa? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Karena tadi yang hukuman atau penghukum itu biasanya akan dilakukan lagi tadi di dampak, ya, di dampak muridnya. Tadi tidak setuju, berubah lagi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di awal setuju, sekarang gimana? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, yang ketiga setuju ya. Berarti yang nomor 1 dan 2 berubah. Ternyata jawabannya setelah kita masuk ke materi, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi. Untuk mengakhiri kegiatan presentasi pada siang hari ini, Bapak Ibu, saya tanyakan tentang bagaimana sih perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Rasanya Bu Sutia, pegang mic-nya Bu. Iya. Setelah mengikuti presentasi hari ini, alhamdulillah, walaupun sedikit pelajaran itu bertambah, tahu bedanya hukuman sama restitusi.
konsekuensi dan konsekuensi dan restitusi. nah, ya cuma sedikit sekali sebenarnya, tapi tahu sedikit lah. Iya, terima kasih Bu Setia. Jadi tambah nih pengetahuannya walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit itu juga ilmu yang nantinya akan bermanfaat nih Bapak Ibu ya. Yang kedua, pembelajaran apa yang sudah didapatkan pada hari ini? Ya Bu, Bu Prati. Pembelajaran apa yang sudah didapatkan pada hari ini? Bu Indah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pembelajaran yang sudah saya dapatkan pada kegiatan hari ini yaitu saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, tentunya mendapatkan ilmu tadi ya, tentang ada tadi restitusi, terus yang kedua tadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, ada apa tadi ya, segitiga restitusi tadi sudah ya. Ya, dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah ya. Terus tentang kesepakatan kelas ya. Ternyata ya saya sekarang jadi lebih tahu, tadinya ketika di kelas saya membuat peraturan, ternyata ada yang lebih bagus lagi yaitu kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti bisa menciptakan lingkungan yang positif sehingga timbul budaya positif di sekolah. Iya, terima kasih Bu Indah. Tepat sekali. Untuk membudayakan itu dari hal kecil dahulu ya. Karena membudayakan itu sangat susah nih, dan waktunya tidak butuh 1-2 hari, setahun 2 tahun, tapi harus berlanjut konsekuen ya. Continue. Nah, kemudian yang ketiga, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah tadi sudah kita bahas bersama antara hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas dan lainnya. Monggo, Boni. Tindak lanjut yang saya sudah pikirkan mungkin akan membuat kesepakatan kelas bersama bersama-sama siswa, mencari apa yang baik untuk dilakukan seperti kesepakatan kelas. Ya. Terima kasih Bu Hanif. Ya, semoga apa yang sudah kita dapat bisa diterapkan dalam kelas kita, dalam sekolah kita bersama. Okay? Ya. Terima kasih Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Saya sudah menyita waktunya. Semoga yang telah saya sampaikan itu dapat bermanfaat ya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara hari ini, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Ya, demikian acara kita hari ini sudah selesai. Banyak perkataan kesalahan kegelapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya. Mbak Aska, Bu Guru panggil ke sini tahu nggak? Enggak. Nih. Bu Guru tadi dengar dari ketua kelasnya Mbak Aska, Mas Maulana ya? Katanya Mbak Aska habis marah-marah, habis marah sama Mas Yogi. Iya apa enggak? Kenapa sih? Oh, jadi Mas Yogi nyontek hasil pekerjaannya Mbak Aska. Wajar saja kalau misalkan Bu Guru di posisinya Mbak Aska, pasti Bu Guru juga kesel ya, karena udah berusaha mengerjakan, Mas Yogi malah nyontek begitu saja. Nah, kemudian Mbak Aska, apa yang udah Mbak Aska lakukan sama Mas Yogi? Saya marah
disuruh Yuki sambil marah-marah. Oh, jadi begitu nih Mbak Aska melakukan itu pasti ada alasannya ya, karena tadi ya sudah hasil pekerjaannya udah dicontek sama si Yuki. Nah, terus kira-kira nih Mbak Aska, tindakannya Mbak Aska itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Belum. Belum. Nah, tindakan tadi itu melanggar keyakinan kelas yang apa? Yang saling menghormati antar Saling menghormati antar teman. Nah, saling menghormati antar teman menurut Mbak Aska itu penting apa enggak sih? Penting. Nah, kalau penting seharusnya keyakinan apa yang harus Mbak Aska lakukan ketika sedang marah? bersabar dan Bersabar, terus menahan amarah. Kalau nanti ada kejadian yang serupa, misal temennya Mbak Aska itu ada yang nyontek lagi, apa yang harus Mbak Aska lakukan? tidak lapor kepada guru atau kepala sekolah. Betul sekali, itu tindakan yang tepat ya. Nanti Mbak Aska mau memperbaiki tindakannya Mbak Aska tadi. Marah ya. Iya, guru ucapkan terima kasih karena menyita waktunya Mbak Aska ya. Ya, Mbak Aska boleh kembali ke kelas. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Mas Hasan tahu nggak guru panggil ke sini? Nggak tahu? Nih Mas Hasan, tadi guru dapat laporan dari guru tiket, katanya Mas Hasan sering datang terlambat ke sekolah. Seingat Mas Hasan sudah berapa kali terlambat sekolah? 5 kali, seminggu 5 kali terlambat sekolah. Menurut Mas Hasan 5 kali banyak atau sedikit? Banyak. Nah, terus terlambat sekolah itu termasuk kesalahan atau bukan? Iya, wajar sih, kesalahan itu kan manusiawi. Wajar saja kalau kita berbuat kesalahan, tapi enggak sampai 5 kali dalam seminggu ya Mas Hasan ya. Nah, terus bagaimana sikap kita memperbaiki kesalahan itu menjadi pembelajaran ya. Nah, kalau begitu kita sama-sama cari solusi, mau apa enggak? Solusinya bagaimana ya supaya tidak datang terlambat sekolah lagi? Nih, sebelumnya datang terlambat ke sekolah tapi punya alasannya. Kenapa? Sering main HP, begadang sampai larut malam. Nah, itu berarti sebabnya ya. Sebab kenapa Mas Hasan sampai terlambat ke sekolah. Nah, kan sampai larut mainan. Terus bangunnya gimana? Bangunnya kesiangan. Nah, itu sebabnya. Nah, kalau bangun kesiangan, terus kita mau terlambat sekolah kan jadi tergesa-gesa, iya apa enggak? Nah, kemudian Mas Hasan tahu nggak keyakinan kelas kita? Menurut Mas Hasan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Mas Hasan? Disiplin itu penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Disiplin itu membuat kita menjadi apa? Menjadi tepat waktu, terus menghargai, betul sekali menghargai waktu. Nah, disiplin itu penting ya, menghargai waktu juga penting. Kalau kita tidak disiplin, nanti pekerjaan kita menumpuk, kewalahan akhirnya ya. Nah, kemudian apa yang Mas Hasan lakukan dari kejadian ini? Minta maaf, menyesal atau tidak? Menyesal, minta maaf karena apa?
Azam tidak terlambat ke sekolah lagi dengan hal tidak tidurnya tidak terlalu malam, tidak mainan HP lagi, dikurangi ya, boleh mainan HP tapi dikurangi ya. Nah, Mas Azam kan tadi sudah menemukan solusi bersama, mau nggak diperbaiki? Itu adalah tindakan yang tepat ya. Artinya Mas Azam harus mengurangi mainan HP, harus tidurnya harus cukup supaya bangunnya tidak kesiangan. Nah, Bu Guru juga ucapkan terima kasih ya. Mas Azam sudah mau ngobrol dengan Bu Guru ya. Semoga kedepannya Mas Azam tidak melakukan hal yang sama lagi. Mas Azam boleh kembali ke kelas. Sama-sama.